Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman tentang audit teknologi informasi. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu tentang apa itu audit. Yang kedua, apa itu tujuan audit teknologi informasi. Ketiga, tujuan audit teknologi informasi. Empat, standar manajemen risiko. Yang kelima, standar manajemen proyek. Yang keenam, scope atau ruang lingkup. Yang ketujuh, yaitu framework. Yang kedelapan, tools yang digunakan untuk audit teknologi informasi. Jika kita berbicara mengenai audit, menurut ISICA atau sering dikenal dengan Information System Audit and Control Association, audit adalah inspeksi dan verifikasi formal untuk memastikan bahwa standar dan pedoman diikuti serta memiliki catatan yang akurat dan juga target yang efisiensi dan efektivitasnya tercapai. Nah, jika teman-teman sendiri belum tahu bahwa ISICA sendiri adalah organisasi global yang menyediakan pengetahuan standar serta menyediakan sertifikasi dan pelatihan dalam bidang audit sistem informasi, serta juga tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko, dan keamanan informasi. Setelah kita mengetahui tentang audit, kita sekarang masuk ke audit teknologi informasi. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui tentang audit teknologi informasi. Nah, di sini poin pertama yaitu memeriksa dan mengevaluasi proses teknologi informasi secara spesifik. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memeriksa secara mendalam terhadap proses teknologi informasi dalam suatu organisasi. Ini juga termasuk menilai bagaimana proses TI diimplementasikan, apakah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan apakah mereka efektif dalam mendukung tujuan bisnis. Poin kedua, mengukur kinerja sistem dan aset. Nah, di sini juga melibatkan pengukuran kinerja sistem teknologi informasi dan aset teknologi. Setiap auditor akan menilai apakah setiap sistem berjalan secara efisien, apakah mereka memenuhi kebutuhan pengguna, dan apakah aset teknologi digunakan secara optimal dan aman. Poin ketiganya yaitu untuk memastikan perencanaan proses bisnis organisasi. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengevaluasi apakah proses bisnis yang terkait dengan teknologi informasi telah direncanakan dengan baik. Ini juga termasuk memastikan bahwa rencana teknologi informasi mendukung strategi bisnis, serta menilai kesiapan dan responsivitas rencana teknologi informasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis atau kondisi pasar. Poin selanjutnya yaitu memberikan jaminan wajar bahwa informasi yang dihasilkan akurat, lengkap, dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif sesuai dengan penugasan. Nah, salah satu tujuan utama dari audit teknologi informasi adalah untuk memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem teknologi informasi adalah akurat, lengkap, dan dapat diandalkan. Ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan memastikan bahwa keputusan bisnis didasarkan pada data yang valid dan informasi yang tepat. Nah, buat teman-teman perlu diketahui bahwa audit teknologi informasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sistem dan proses teknologi berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan, serta mendukung tujuan bisnis dan meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Setelah kita mengetahui apa itu audit teknologi informasi, kita juga selanjutnya yaitu perlu juga mengetahui tujuan audit teknologi informasi. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengukur efektivitas operasional. Nah, ini fungsinya adalah untuk menilai seberapa baik proses bisnis perusahaan atau organisasi berjalan.
Yang kedua, yaitu menilai kesesuaian standar. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengukur atau menilai kesesuaian dengan standar atau framework khusus yang digunakan. Jadi di sini ada framework yang digunakan dalam menilai standar yang berlaku pada suatu organisasi. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap kebijakan aturan. Ya, ini juga fungsinya adalah untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan atau aturan atau standar yang diberlakukan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang terakhir, untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan kualitas proses bisnis atau produk dan juga layanan dalam suatu organisasi atau juga perusahaan. Jadi ini adalah merupakan tujuan dari audit teknologi informasi. Standar manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan respon terhadap faktor risiko yang muncul selama siklus hidup proyek. Salah satu standar yang paling populer saat ini yaitu ISO 31000. Manajemen risiko ini sangat penting bagi setiap organisasi karena standar seperti ISO 31000 memberikan panduan yang komprehensif untuk mengelola risiko bagi suatu organisasi. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang standar manajemen proyek. Nah, standar manajemen proyek ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan suatu proyek. Nah, salah satunya yaitu PMBO atau Project Management Body of Knowledge. Ini merupakan panduan untuk manajemen proyek. PMBO sendiri itu dirancang untuk memenuhi standar dalam membantu pengelolaan proyek di berbagai jenis industri. Standar ini yang diuraikan dalam lampiran A1. Maksudnya lampiran A1 ini adalah bagian dari dokumen yang menyediakan standar untuk pengelolaan proyek dari PMBO. Di sini dia akan menjelaskan tentang proses manajemen proyek yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan dari hasil proyek. Setelah kita mengetahui tujuan dari audit teknologi informasi, sekarang kita akan masuk membahas tentang skop atau ruang lingkup dari audit teknologi informasi. Menurut Ron Weber pada tahun 1999 bahwa ruang lingkup dari audit teknologi informasi itu sendiri ada dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tentang skop dari audit teknologi informasi, yaitu mengenai pengendalian umum. Kita perlu mengetahui bahwa pengendalian umum merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk seluruh aktivitas dalam organisasi. Di sini ada juga beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pengendalian top manajemen berfungsi untuk mengontrol peranan manajemen dalam perencanaan dan pengawasan fungsi sistem. Top manajemen bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan jangka panjang. Poin kedua yaitu pengendalian manajemen pengembangan sistem berfungsi untuk mengontrol alternatif dari model proses pengembangan sistem informasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengumpulan dan penilaian bukti. Manajemen pengembangan sistem bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengimplementasian dan pemeliharaan sistem aplikasi. Poin selanjutnya yaitu pengendalian manajemen sumber data yang berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan peranan dan fungsi data administrator atau database administrator. Manajemen sumber data bertanggung jawab terhadap perencanaan dan perancangan dan permasalahan pengendalian dalam kaitannya dengan penggunaan data organisasi. Poin selanjutnya yaitu pengendalian manajemen operasi. Ini berfungsi untuk meyakinkan bahwa operasi sehari-hari berfungsi. Sistem yang diawasi dengan baik, pengendalian manajemen operasi bertanggung jawab terhadap pengoperasian komputer dan juga pengoperasian jaringan dan melakukan juga eh,
kontrol terhadap entry data, serta pengendalian produksi. Poin selanjutnya yaitu eh, pengendalian manajemen kualitas. Ini berfungsi untuk meyakinkan bahwa pengembangan, pelaksanaan, serta pengoperasian dan pemeliharaan sistem telah sesuai dengan standar dan kualitas yang baik. Nah, skop selanjutnya yaitu dalam melakukan pengendalian aplikasi. Tujuan dilakukannya pengendalian aplikasi ini ya adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal terkait sistem yang terkomputerisasi telah memadai untuk memberikan jaminan bahwa data dicatat dan diolah dan juga dilaporkan secara akurat, juga tepat waktu dan sesuai kebutuhan manajemen. Di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu pengendalian batas sistem. Pengendalian batas sistem merupakan pengendalian internal terhadap sistem berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan aplikasi yang tentunya memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Poin kedua yaitu mengendalikan masukan input control. Tujuan dirancangnya pengendalian masukan yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa data transaksi masukan telah sesuai, ya artinya valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan juga penyalahgunaan. Pengendalian masukan ini juga pengendalian aplikasi yang penting dan memiliki resiko seperti salah memasukkan data transaksi dan juga kesalahan memasukkan data yang mungkin ya disengaja. Selanjutnya adalah poin yang keempat, eh, poin yang ketiga yaitu processing, batch processing. Processing ini merupakan teknik di mana data yang akan diproses atau program yang dijalankan dikumpulkan menjadi beberapa kelompok. Eh, Pengelompokan ini bertujuan agar data yang diproses lebih nyaman, efisien, dan cepat. Contohnya adalah data transaksi harian dapat diproses, batch-nya ya dikelompokkan mungkin akan dikelompokkan berdasarkan mingguan, gitu ya. Selanjutnya yaitu online dan real-time processing. Operasi online merupakan operasi yang menggunakan perangkat yang terhubung langsung ke central processing, baik untuk entry maupun keperluan lainnya. Dengan menggunakan online processing, data secara otomatis akan tersimpan dalam fasilitas penyimpanan yang telah tersedia. Sedangkan eh, real-time processing merupakan pengolahan data yang mempunyai kemampuan 24 jam selama 7 hari. Respon yang cepat, mendapatkan data yang sesuai, aktivitas atau sesuatu proses fisiknya seperti melakukan perhitungan dan mengembalikan proses dengan cepat untuk mempengaruhi keluaran atau output yang dihasilkan. Contohnya itu menerapkan real-time processing adalah misalnya itu ya pemesanan tiket kereta api atau yang mungkin seperti pemesanan tiket pesawat. Jadi ya tiketnya itu adalah real time, langsung diterima oleh si customer. Selanjutnya adalah distributed processing. Distributed processing merupakan proses pengolahan data yang sangat kompleks. Karena metode ini terdiri dari terminal jarak jauh yang terhubung ke sistem komputer pusat yang besar untuk membantu pengguna melakukan operasi seperti pemrosesan data. Metode ini banyak digunakan pada sistem informasi dan komunikasi. Keuntungan dari metode ini adalah waktu ideal proses pusat lebih sedikit dan lebih responsif terhadap solusi atau masalah yang muncul saat pengolahan datanya. Kita akan masuk kepada framework. Ya, di sini ada beberapa framework yang digunakan untuk audit teknologi informasi. Yang pertama yaitu ISICA, yaitu framework dari organisasi Information System Audit dan Control Association. Yang kedua itu framework COBIT.
Sini ada beberapa versi ya, salah satunya itu COVID-19. Yang ketiga yaitu ISO 27001, Information Security Management Standard. Ini juga merupakan framework dari ISO. Yang keempat yaitu International Professional Practice Framework atau IPPF. Selanjutnya nomor 5, IPIA, yaitu Framework the Health Insurance Portability and Accountability Act. 6. NIST, the National Institute of Standard and Technology. Terakhir yaitu Framework IAS-II atau ini adalah framework dari Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia. Ini adalah framework atau standar audit Indonesia. Nah, dari semua framework ini kita akan fokus pada satu, yaitu ISO 27001. Sini kita akan membahas tentang framework tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang framework ISO 27001. Nah, framework ini tentang Information Security Management Standard. ISO 27001 adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Nah, framework ini diterbitkan pada tahun 2005 oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi dan Komisi Elektronik Internasional, kemudian direvisi pada tahun 2013. Tujuan dari framework ini adalah untuk membantu organisasi memanifestasikan aset informasi yang mereka kelola secara aman. Organisasi yang memenuhi kualifikasi standar dapat memiliki sertifikat setelah berhasil menyelesaikan audit yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa yang terlibat dengan audit ISO 27001 atau yang bersifat cakupannya apa saja. Ada 5 yang akan menjadi poin dalam cakupan ISO 27001. Yang pertama yaitu tinjauan dokumentasi. Auditor akan meninjau kebijakan, prosedur, standar, dan dokumentasi panduan organisasi untuk memastikan bahwa semua sesuai dengan tujuan dan selalu ditinjau serta dipelihara. Poin kedua, audit bukti atau tinjauan lapangan. Auditor secara aktif mengambil sampel bukti untuk menunjukkan bahwa kebijakan dipatuhi. Prosedur dan standar juga diikuti oleh organisasi, serta panduan juga dipertimbangkan. Poin ketiga yaitu analisis. Auditor akan menilai dan menganalisis temuan dari tinjauan dokumentasi dan mengambil sampel bukti untuk memastikan bahwa persyaratan standar terpenuhi. Selanjutnya, keempat, yaitu laporan audit. Auditor menyusun laporan audit sesuai persyaratan standar dan menyerahkannya kepada manajemen untuk memastikan visibilitas dari organisasi tersebut. Kelima, yaitu tinjauan manajemen. Manajemen akan meninjau temuan audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan korektif dan peningkatan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dari auditor. Oke, selanjutnya yaitu tentang siklus atau PDCA circle dari ISO 27001. Ini merupakan siklus ya. Jadi PDCA itu merupakan singkatan dari Plan, Do, Check, and Act. Ya, yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Berdasarkan ISO 27001, ini kita lihat di gambar bahwa ada beberapa yang dimulai dari circle ya, ini circle-nya atau siklusnya. Nah, di sini dimulai dari plan, nah atau plan atau rencana.
Itu di dalamnya itu adalah ada yaitu konteks, yaitu menentukan konteks organisasi, memahami kebutuhan dan ekspektasi pihak terkait dalam menentukan ruang lingkup. Jadi ini adalah perlu di planning terlebih dahulu. Selanjutnya itu leadership, yaitu menetapkan kepemimpinan dan komitmen, menetapkan kebijakan, keamanan informasi, dan menentukan peran tanggung jawab dan otorisasi organisasi. Jadi ini adalah kita harus juga membuat planning tentang leadership. Selanjutnya itu planning, yaitu merencanakan tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang, menetapkan tujuan keamanan informasi dan merencanakan pencapaiannya. Selanjutnya itu support, yaitu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, memastikan kompetensi personel, meningkatkan kesadaran dan komunikasi, serta mengendalikan dokumentasi. Jadi ini semua kita harus melakukan planning terhadap konteks, leadership, planning, dan juga supportnya. Setelah planningnya eh, kita selesai dibuat, maka kita akan melakukan ke do, yaitu melaksanakan, yaitu mengimplementasikan dan mengoperasikan rencana yang telah disusun. Ini termasuk penerapan kontrol keamanan yang telah ditentukan untuk mengelola risiko keamanan informasi yang diidentifikasi. Jadi, setelah dilaksanakan, maka dilakukan pengecekan atau cek, yaitu untuk memantau dan meninjau, serta melakukan evaluasi, menganalisis dan mengevaluasi kinerja. Ini termasuk kegiatan audit internal dan tinjauan manajemen untuk memastikan bahwa apa yang telah di planning dan dilakukan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, di bagian yang terakhir yaitu A atau tindak lanjut atau pemeliharaan setelah dilakukannya cek, kita melanjutkan ke pemeliharaan. Setelah siap apa yang direncanakan, maka tindak lanjut selanjutnya atau suatu pemeliharaan, yaitu ya kita melakukan itu perbaikan. Jika memang ada yang masih kurang dalam pengecekan, itu untuk tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melakukan perbaikan keberlanjutan. Ini juga mencakup tindakan korektif dan pencegahan untuk memastikan bahwa apa yang telah di-planning, dibuat, dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk keamanan informasi organisasi. Dengan mengikuti siklus PDCA ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem teknologi informasi terus diperbaharui dan ditingkatkan, sehingga tetap efektif dalam melindungi informasi dari ancaman yang ada dan yang muncul ke depannya. Sehingga ini perlu dilakukan. Jadi siklus ini merupakan standar yang dibuat dari pembaruan tahun 2013. Selanjutnya kita masuk pada tools yang digunakan oleh ISO 27001 sebagai standar untuk sistem manajemen keamanan informasi. Yaitu mereka menyediakan kerangka kerja untuk mengelola dan melindungi informasi secara sistematis. Meskipun ISO 27001 ini juga tidak menentukan alat-alat khusus yang harus digunakan. Namun di sini ada sejumlah alat dan teknologi umum yang bisa digunakan untuk memenuhi persyaratan standar ini. Dengan mendukung pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi, maka kita bisa menggunakan alat-alat berikut. Yang pertama yaitu alat manajemen risiko. Sini ada bisa menggunakan Okta, yaitu alat untuk menilai risiko yang membantu dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko keamanan informasi. Ada juga ISO 27005 Toolkit yang membantu dalam melakukan penilaian risiko berdasarkan panduan ISO 27005. Untuk tools alat manajemen kepatuhan dan audit.
Nah, ini bisa menggunakan IT Gover- Governance ISO 27001 Documentation Toolkit. Toolkit ini menyediakan template dan panduan yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumentasi yang sesuai dengan persyaratan ISO 27001. Juga ada Compliance Manager. Alat ini membantu organisasi dalam mengelola kepatuhan terhadap berbagai standar termasuk ISO 27001 serta melacak juga dan serta melaporkan status kepatuhan. Selanjutnya yaitu alat pengelola kebijakan dan dokumentasi. Nah, di sini ada Policy Management Software. Alat-alat seperti Polystek atau Meta Compliance membantu dalam membuat serta mengelola distribusi kebijakan kawanan informasi. Juga ada dokumen management system DMS. Alat seperti SharePoint bisa digunakan M-Files atau OpenText. Ini bisa digunakan untuk mengelola dan menyimpan serta mengontrol akses ke dokumen eh, sistem manajemen keamanan informasi. Nah, ini merupakan alat atau tools yang bisa digunakan oleh ISO 27001. Dan mungkin di luar sana juga masih banyak alat-alat lain, tapi ini mungkin beberapa yang bisa teman-teman lihat atau saya berikan kepada teman-teman untuk bisa digunakan dalam eh, audit teknologi informasi. Nah, sebagai tambahan topik, saya menyiapkan satu slide, yaitu siapa yang melakukan audit. Nah, ini juga penting untuk perlu dimengerti bahwa ada pihak-pihak tertentu bahwa tidak semua orang bisa melakukan audit. Nah, ada dari audit internal. Tim audit internal ini bisa menjadi salah satu dari internal perusahaan atau organisasi. Bisa adalah seorang karyawan dalam organisasi yang telah dilatih dalam audit internal dan memenuhi syarat serta kebijakan dan prosedur internal organisasi. Mereka bisa melakukan audit internal untuk memastikan bahwa eh, sistem manajemen informasi yang dibuat adalah sesuai dengan persyaratan standar dan kebijakan internal organisasi. Nah, dari pihak internal juga bisa Departemen Kepatuhan atau Resiko. Beberapa organisasi memiliki departemen khusus yang bertanggung jawab atas kepatuhan dan manajemen risiko yang juga dapat dilakukan atau bisa melakukan audit internal. Nah, yang kedua yaitu bisa dari pihak eksternal, yaitu ya lembaga sertifikasi atau organisasi pihak ketiga yang diakreditasi untuk melakukan audit sertifikasi ISO 27001. Mereka memastikan apakah eh, sistem manajemen keamanan informasi ini sudah sesuai dengan berdasarkan standar dari ISO. Nah, selanjutnya yaitu konsultan keamanan informasi. Nah, terkadang organisasi menyewa konsultan eksternal dari luar untuk melakukan audit prasertifikasi atau audit gap analysis guna untuk mempersiapkan audit sertifikasi resmi. Jadi ini suatu konsultan ya. Konsultan ini memberikan penilaian independen dan rekomendasi perbaikan. Jika nanti ketika datang dari pihak lembaga, ini sudah bisa langsung mendapat sertifikasi tanpa adanya kekurangan. Jadi biasanya lembaga ini sudah memiliki pengalaman di bidang ISO 27001. Nah, demikian untuk presentasi atau video kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Terima kasih.